Jakarta. Tema siang ini adalah positive thinking yang diambil dari Filipi 4 ayat 8-9. Adapun ground rules, sebelum kita memasuki ibadah, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan sejenak. Untuk kemudian dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan kamera selama ibadah berlangsung kecuali pelayan yang bertugas. Dan pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, agar juga dapat meninggalkan sejenak aktivitas lain agar kita lebih fokus masuk ke dalam kehadiran Tuhan untuk melakukan ibadah. Mari kita ambil saat doa teduh sejenak. Kita mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah kita siang ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas waktu yang Engkau telah sediakan untuk kami boleh dapat melakukan ibadah bersama di Pertamina Persero, di tempat kami masing-masing melalui online Tuhan. Kiranya mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah, Engkau yang menyertai, Engkau yang pimpin kami dalam setiap ucapan bibir mulut kami di dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk itu Bapak, kami ucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Semoga sepanjang ibadah dapat berjalan dengan lancar dan baik Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Kami alaskan doa. Hamba setelah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian pada Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Maaf, sepertinya suara pujian masih mute ya? Iya, belum keluar. Mungkin belum di-share sound-nya belum. Alex. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Semoga datang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, oh hanya pada apa hatiku percaya. Are you ready? Step up! Do not stop, bersungguh. Stop cinta, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun tak
dan bersama kami. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota. Sama-sama bertani ini. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak berhenti hariku. Kasih setiamu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi semua. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah. Oh hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak menghindariku. Lebih lagi sama, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak menghindariku. Kasih setiamu tak menghindariku. Kasih setiamu tak menghindariku. Sorak-sorai lagi dia. Amin, amin. Satu kali. Mbak Ida di-unmute dulu, Mbak. Di-unmute, Mbak Ida. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat. Tema bulan Januari 2022, ibadah mingguan. Ibadah minggu lalu tanggal 14 Januari dengan tema Deeper Stronger, diambil dari Daniel 11 ayat 32b. Untuk tema kita siang ini, 21 Januari, adalah positive thinking, diambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Untuk minggu selanjutnya, tanggal 28 Januari, tema yang diambil adalah Never Give Up, diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Untuk pelayanan ibadah hari ini 21 Januari 2022 sebagai pelayan adalah dari Bakur Unkris PHE. Untuk worship leader adalah Ibu Ida Suryani, kemudian pendoa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pujo Ponco, untuk media Saudara Deo Bungaran. Sia ibadah selama WFA akan dilakukan ibadah online yang dilayani secara bergantian oleh Bakur Unkris Kantor Pusat dan Bakur Unkris Anak Perusahaan, unit operasi atau region. Bagi Bakur Unkris Anak Perusahaan, unit operasi atau region yang rindu melayani ibadah online dapat menghubungi Sia ibadah Bakur Unkris Kantor Pusat di bawah melalui Ibu Yuli, file dan email terlampir. Juga dapat menghubungi dengan Ibu Mona di sekretariat, file, dan email seperti terlampir. Sia Diakonia.
Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Kris Peduli pada nomor rekening tertera di layar, itu Bank Mandiri dengan rekening seperti terlampir. Bapak Ibu dapat menyalurkan. Oh kacau nih di Amerika aja. Pantai di positif. Suruh tetap kerja masuk. Gimana nggak penyebaran nih? Pada sobat Bakor Kris, baik pekerja maupun mitra kerja, dimanapun berada, yang energik dan rindu untuk memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian, dimanapun berada, dapat bergabung dengan Gloria Patra Choir untuk melakukan latihan dan juga performance yang akan dilakukan secara online atau virtual. Untuk informasi selanjutnya, dapat menghubungi Bapak Nando melalui email tertera. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat terkasih yang mempunyai talenta musik, silakan bergabung untuk melayani Tuhan bersama paduan suara Gloria Patra dan juga ibadah online setiap hari Jumat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Nando melalui email berikut. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu pujian sebelum memasuki dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ibu Irene Said. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Unmute Mbak Ida. Oke. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh evangelis Irena Sheila. Adapun profil singkat sebagai berikut. Beliau lahir di Malang 24 April 1974, status menikah dengan dikaruniai 1 orang anak. Kerjaan selama ini yang dilakukan adalah di Equity Life sejak tahun 2004. Kemudian Irena Sheila juga melayani serta mengajar dan pewarta di Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih. Ini yang akan disampaikan dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9 pada Ibu Evangelis Irena Sheila, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ida. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Senang bisa ketemu lagi di persekutuan doa Pertamina ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam tema. Ini awal tahun dan kita akan membahas tentang positive thinking. Firman diambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Saya harap Bapak dan Ibu ada Alkitab atau mungkin bisa buka aplikasi Alkitab di dalam handphone masing-masing ya. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari
dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan share screen sebentar ya. Positive thinking. Ini 2 ayat yang kita baca. Ini sangat-sangat dalam. Istilahnya Tuhan menyuruh Anda dan saya untuk memikirkan semua yang baik-baik. Dan di ayat 9 bukan hanya memikirkan, tapi melakukan juga apa yang telah diajarkan, apa yang telah kita dengar selama ini. Dia minta kita untuk memikirkan lalu melakukan. Pada saat kita memikirkan dan melakukan, baru akan ada damai sejahtera dan penyertaannya. Jadi, singkat kata, rupanya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan ini tidak untuk setiap orang. Tapi ini disediakan bagi orang-orang khusus, yaitu siapa? Mereka yang bisa menjaga mindset-nya selalu positif dan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin bahasa sederhananya berpikir positif lalu hidup menjadi seorang pelaku firman yang taat. Apakah ini gampang, Bapak dan Ibu? Enggak kan? Sangat susah. Jangankan menjadi seorang pelaku firman, untuk tetap berpikir positif aja, itu hal yang susah, yang mungkin bisa dibilang ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena memang ada terlalu banyak hal negatif atau tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita menghadapi target perusahaan, mungkin kita menghadapi rekan kerja yang berbeda pendapat, mungkin kita menghadapi permasalahan pribadi, sakit penyakit, relasi dengan keluarga, atau mungkin tantangan-tantangan lainnya, keadaan masa lalu, luka, dan sebagainya. Ini semua membuat kita sangat-sangat susah untuk positive thinking. Tapi Tuhan tetap suruh kita untuk positive thinking. Kenapa? Karena rupanya lewat mindset kita, ini kita bisa memenangkan pergumulan hidup. Kita bisa memenangkan pertarungan di dalam kehidupan kita. Pertarungan iman itu tidak terjadi di luar, tapi pertarungan iman itu adanya di dalam pikiran kita, Bapak dan Ibu. Kita tahu Tuhan selalu suruh kita untuk memikirkan yang baik. Tapi sering muncul temptation, tantangan-tantangan dari luar. Atau muncul juga kedagingan-kedagingan kita yang menolak segala macam positive thinking itu tadi. Contohnya ada orang yang tipu kita. Dalam hati kita tahu kita harus mengampuni. Dalam hati kita tahu kita harus menyapa dia duluan. Tapi pikiran kita kan suka bertentangan nih. Satu bilang ampuni, satu bilang nanti kalau diampuni dia makin melunjak. Dia makin nggak sopan sama aku. Jadi terjadi pertarungan itu di dalam pikiran kita. Tapi ayat jelas bilang, agar kita bisa memenangkan pertarungan itu. Agar kita bisa memenangkan pertarungan itu, maka pikiran ini yang harus dijaga. Setelah pikiran ini dijaga, baru kita bisa menjadi seorang pelaku firman yang taat. Dan ini tidak bisa dibalik loh. Saya percaya Bapak dan Ibu, setiap urutan kata di dalam Alkitab itu ada maksudnya. Kenapa kita disuruh positive thinking dulu, baru kita disuruh jadi pelaku firman? Harus seperti itu. Karena kalau kita melakukan dulu tanpa menjaga mindset kita, yang terjadi adalah kita melakukan kayaknya baik asal-asalan, tapi pikirannya mungkin, dasar dia jahat. Pokoknya aku kayaknya baik aja deh, mungkin karena aku ada maunya atau apa, kan banyak kan orang melakukan gitu, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi pikirannya, ya semoga aku dapat imbalan dari dia, semoga aku dapat sesuatu dari dia, kayak gitu kan gitu. Jadi ini kenapa kita disuruh untuk melatih pikiran kita dulu, baru menjadi seorang pelaku firman. Jadi Bapak dan Ibu, iman kita ternyata bukan dibuktikan dari berapa bagus doa kita atau berapa sering kita beribadah. Rupanya iman kita dibuktikan dari bagaimana kita mampu mengontrol
mindset kita agar tetap positif sehingga kita bisa menjadi seorang pelaku firman. Bapak dan Ibu, kalau kita punya mindset yang positif, maka otomatis kita bisa punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah salah satu dari buah roh. Kita tahu semua bahwa di dalam hidup kita harus bisa menghasilkan buah roh. Salah satunya yang paling susah adalah penguasaan diri. Dan untuk bisa mendapatkan penguasaan diri, kita harus punya mindset yang positif dulu. Jadi ini kenapa 2 ayat yang sangat penting. Tuhan suruh apapun keadaan yang Anda dan saya alami, kita tetap positive thinking sehingga kita bisa menjadi seorang pelaku firman yang taat, sehingga kita bisa menunjukkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk bisa melakukan ini bukan sesuatu yang instan. Saya tahu, maka Tuhan mendidik kita. Lewat latihan demi latihan, Tuhan mendidik kita agar iman kita bertumbuh dan itu dibuktikan lewat mindset yang positif dan hidup di dalam ketaatan. Apa sih latihan yang Tuhan berikan? Apakah Dia suruh kita berdoa saja? Apakah Dia suruh kita datang ke ibadah atau apa? Bapak dan Ibu, latihan yang Tuhan berikan bukan hanya berdoa atau membaca firman atau ritual-ritual agama, tapi latihan yang Tuhan berikan juga di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Nah, jadi yang Tuhan ajarkan itu bukan cuma berupa teori aja, ada praktek juga yang harus Anda dan saya lakukan sehingga kita bisa melakukan berpraktek positive thinking, lalu berpraktek untuk melakukan tindakan-tindakan firman itu. Dan ini sudah Tuhan canangkan sejak permulaan zaman. Kenapa? Karena lewat positive thinking, sekali lagi, kita bisa menunjukkan iman kita. Lewat positive thinking juga, kita bisa menunjukkan saya memilih untuk mencintai Tuhan. Bapak dan Ibu, kita ini kan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa Anda dan saya. Karena Dia tidak menciptakan kita sebagai robot. Dia menciptakan kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Tapi kita sudah terpilih lebih dulu. Kita tahu, bukan kita yang pilih Dia, tapi Dia yang pilih kita terlebih dahulu. Maka pada saat kita mengatakan iya atas tugas panggilannya, di situ Dia mulai melatih kita agar kita bisa mulai berproses untuk berpositive thinking, lalu untuk menjadi seorang pelaku firman. Seperti tadi saya bilang, positive thinking itu adalah proses latihan. Dan Tuhan ajak kita berproses itu tadi dalam bentuk praktek keseharian. Maka agar kita bisa berpraktek, Tuhan kasih kita tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini nih yang harus kita responi dengan baik. Sehingga hari demi hari tanggung jawab yang kita terima tidak membuat kita makin down, tapi membuat kita makin berpositive thinking dan makin bisa menjadi seorang pelaku firman. Aduh, aku baru ngeh ternyata spellingku salah. Nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai aja ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi orang-orang di sekitarku. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu sekali lagi adalah melakukan apa yang Tuhan mau saya, Anda lakukan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jadi tanggung jawab itu bukan melakukan apa yang aku mau, tapi melakukan apa yang Allah mau. Contohnya seperti ini. Mungkin bilang deh ya, pada hari Minggu kita kepengennya ibadah, datang ke gereja. Jadi nanti kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ngobrol, habis itu kita bisa pulang ibadah, kita bisa rame-rame ngopi bareng atau jajan bareng gitu ya. Tapi kita pikir, oh hari Minggu kita maunya ibadah gitu. Tapi bisa jadi Tuhan suruh hari Minggu itu kita enggak ibadah loh. Bisa jadi Tuhan suruh kita di rumah, mungkin nemenin mertua yang lagi sakit. Bisa. Dan itu adalah tanggung jawab. Karena apa yang Tuhan mau, belum tentu sesuai yang apa aku mau.
Jadi di sini kita harus introspeksi diri, discernment bahasa kerennya, untuk mengenal apa sih yang Tuhan mau saya lakukan. Maka saat kita bisa melakukan hal yang tepat dengan bertanggung jawab. Nah, kalau kita bisa menjawab panggilan Tuhan ini dengan bertanggung jawab, di situ kita bisa mulai melatih diri untuk positive thinking. Kita tidak akan berpikir, aduh, kan aku mau ibadah. Kenapa sih aku disuruh di rumah? Kenapa sih aku malah disuruh layanin orang gitu? Kan masih ada, misalnya Mbak di rumah, masih ada saudara yang lain. Kenapa saya? Nah, ini kan pikiran negatif. Tapi lewat tanggung jawab kecil yang Tuhan suruh Anda dan saya lakukan, di situ kita pertama melatih mindset. Oh iya, Tuhan pilih saya agar aku bisa berbagi kasih. Nggak apa-apa, Tuhan nggak akan marah hari ini aku nggak ibadah. Karena aku juga melakukan tindakan kasih. Nah, kita belajar untuk memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar ini tadi. Segala macam kebajikan dari tanggung jawab itu tadi. Tuhan latih mindset kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah ada sejak manusia awal, Adam dan Hawa. Dan ini kenapa Tuhan hari ini panggil Anda dan saya, agar kita bisa bertanggung jawab, mengembangkan iman kita, melakukan tugas panggilan kita, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi untuk itu, pertama diri sendiri dulu. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar sesuai dengan yang Tuhan mau kalau saya tidak menjaga mindset-nya. Maka Bapak dan Ibu, aku kasih di sini program kerjanya Tuhan. Itu ada di Lukas 4 ayat 18-19. Ini program kerjanya Tuhan. Dan Tuhan memang taruh ini sebagai bagian dari proses. Sehingga apapun yang Anda dan saya hadapi, kita bisa tetap berpikir positif. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Bapak dan Ibu, ayat ini dibaca oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia turun menjadi manusia. Tapi ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, karena ini adalah kutipan dari Yesaya 58. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus dipanggil datang ke bait Allah dan Dia disuruh untuk baca kitab dan Dia memilih untuk membaca kitab Yesaya Perjanjian Lama. Dan ini Dia bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Karena yang membaca Tuhan Yesus, maka kata-kataku di situ huruf besar. Tapi sejak kitab Lukas ini menjadi bagian dari Alkitab, maka ayat ini juga bicara untuk Anda dan saya. Maka kita bisa bilang bahwa Roh Tuhan ada pada saya. Atau kita sebut nama kita masing-masing. Roh Tuhan ada pada saya, Ibu Ida, Pak Jeffrey. Kita sebut nama kita masing-masing. Oleh sebab Tuhan telah mengurapi Anda dan saya. Bapak dan Ibu, saat kita dibaptis, kita menjawab panggilannya. Saat itu kita punya sesuatu yang spesial, yaitu rohnya sendiri. Bukan hanya kita memiliki roh Tuhan, tapi kita juga mendapat urapannya. Lalu, kalau kita sudah dapat urapan, kita sudah punya rohnya, buat apa? Buat apa? Nah, ini untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik apa pasti udah tahu semuanya. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada kekuatan. Dan ini harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk bisa menyampaikan harapan, kabar baik ini tadi pada orang-orang di sekitar kita. Kita ini harus punya mindset yang positif dulu loh Bapak dan Ibu. Karena harapan, sukacita, damai, sejahtera ini tidak hanya kita berikan kepada orang-orang yang seiman, tapi juga orang-orang yang berbeda, dan termasuk orang-orang yang mungkin depresi, mungkin masih gampang tersinggung, mungkin masih kecewa dengan keadaannya, merasa hidupnya berat, masih tidak bisa mengampuni. Kepada orang-orang inilah kita harus menyampaikan kabar baik. Nah, kalau kitanya tidak punya mindset positif, bagaimana bisa menyampaikan kabar baik? Kalau orang itu pemarah, kita akan mikir, ngapain saya dekat-dekat sama dia? Jauh-jauh aja deh manis daripada aku yang kena semprot. Daripada aku yang dengar kuping nggak enak jadi panas itu. Lebih baik aku jauh-jauh.
Bagaimana saya bisa menyampaikan kabar baik kalau mindsetku terhadap orang itu seperti itu? Maka lewat program kerja Tuhan ini, kita harus bisa mindset positif. Ya, dia pemarah, tapi dia adalah calon dari buah pelayananku. Biar aku mampu tetap setia melayani dia, biar aku tetap mampu berkata manis dan mengampuni dia, biar aku tetap mampu melakukan kebajikan-kebajikan pada dia, sehingga lewat keberadaanku, dia bisa sembuh. Sehingga lewat keberadaanku, aku bisa menyampaikan bahwa di dalam Yesus dia punya damai sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa melakukan ini, mindset kita dulu yang harus positif. Kita bukan hanya menyampaikan kabar baik, kepada siapa? Kepada orang miskin itu tadi. Orang miskin harapan, orang miskin damai sejahtera, orang miskin kekuatan. Ia telah mengutus aku, Anda dan saya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jelas di sini bukan bicara kita suruh buka pintu penjara. Tapi di sini siapa orang yang tertawan? Orang yang tertawan dengan dosanya. Orang yang tertawan dengan hobinya. Orang yang tertawan dengan karakternya yang masih negatif. Orang yang tertawan oleh masa lalunya. Aduh, dulu aku pernah dicuri barang. Dulu hidupku sengsara banget. Aduh, orang-orang selalu bully aku. Aku kan nggak bisa. Aku kan masih baru. Aku kan malu. Dulu aku pernah diperlakukan seperti ini. Tertawan dengan segala macam hal. Hari ini Bapak dan Ibu, tugas Anda dan saya untuk membebaskan mereka. Dan untuk bisa membebaskan mereka, kembali. Kitanya yang harus punya mindset positif terlebih dahulu. Karena kalau enggak, kita akan berpikir, dasar orang kok nggak bisa ngampuni. Orang kok kelas kepala. Apaan sih lebay banget, masa kayak gitu aja malu. Kita tidak bisa melakukan program kerja Tuhan. Kalau kitanya berpikir negatif, jauh-jauh aja deh. Daripada ngerepotin aku. Aduh, tuh orang bawaannya jutek melulu. Nah, nggak bisa dong. Jadi, kita ini udah dipanggil Bapak dan Ibu untuk melakukan program kerja Tuhan. Kita udah diurapi, kita udah diutus, kita udah dikasih rohnya. Jadi kitanya dulu yang harus berubah. Dan perubahan itu dimulai dari mindset kita pribadi. Perubahan itu bukan dimulai dari berapa sering saya berdoa, berapa sering saya pergi pelayanan, atau berapa sering saya persembahan. Tapi perubahan itu dimulai dari inner kita, yaitu mindset. Ingat, peperangan roh adanya di dalam mindset kita. Kita tahu kita harus melakukan kebenaran, tapi sering mindset kita menolaknya. Makanya Tuhan wanti-wanti, kita harus memikirkan yang suci, yang manis, yang adil, yang sedap didengar, dan segala macam kebajikan, agar kita mampu melakukan tugas perutusan itu tadi. Melakukan program kerjanya Tuhan. Dan ini butuh latihan. Latihannya bukan pada waktu ibadah, tapi latihannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan suruh Anda dan saya lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta. Jelas di sini kita tidak bisa operasi mata, tapi siapa orang buta? Mereka yang buta kebenaran. Mungkin mereka juga orang Kristiani. Tapi kalau mereka tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan, mereka juga masih terpaksa buta. Kita yang diberi tugas untuk menyatakan bahwa firman ini adalah makanan rohani yang menuntun pada kehidupan kekal. Bahwa firman ini yang sanggup untuk mengubahkan, punya kuasa dari Allah untuk mengubahkan dari dalam. Bahwa firman ini yang mengenyangkan kita, tidak akan membuat kita lapar dan haus lagi. Bahwa kita bisa mengalami Allah secara pribadi. Karena firman ini adalah Yesus. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita untuk memberikan penglihatan itu. Sekali lagi, untuk bisa melakukan itu, kita harus jaga mindset kita. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas itu apa sih? Tertindas dari dakwaan iblis. Ingat ya, iblis itu tugasnya dia mencuri, membunuh, membinasakan. Maka iblis akan mencuri damai sejahtera.
mencuri sukacita kita. Sampai lama-lama kita merasa, oh saya sudah kehilangan keselamatan. Dosa saya sudah besar banget. Saya sudah malu untuk ketemu Tuhan. Ini dakwaan iblis. Saya berdosa, saya tidak layak. Ini dakwaan iblis. Maka kita yang ditugasin untuk membukakan mereka, membebaskan mereka dari dakwaan itu tadi. Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Bahwa keselamatan itu sudah ada hari ini lewat Yesus Kristus. Keselamatan itu bukan nanti, tahun rahmat Tuhan itu bukan nanti kalau mati atau nanti kalau kiamat. Tapi keselamatan tahun rahmat Tuhan itu sudah ada hari ini. Dan ini yang harus kita beritakan. Sekali lagi, untuk bisa melakukan ini, kita harus punya mindset yang positif. Karena Tuhan mau orang-orang di sekitar kita selamat. Siapapun mereka itu. Walaupun mereka berbeda, tetap kita disuruh melakukan ini. Bapak dan Ibu, kita percaya ya, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau kita ditaruh di lingkungan kerja ini. Bukan satu kebetulan kalau kita berkeluarga dengan sepupu itu, menantu itu, mertua itu, ipar itu, mungkin ada dari orang-orang keluarga terdekat kita yang kalau bahasa Jawanya dikasih ating rogo lempelok, nyakitin melulu, mulutnya judes, selalu ngata-ngatai, selalu memutarbalikkan fakta. Mungkin ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan arisan mungkin, atau di dalam RT RW kita, mungkin ada orang-orang seperti itu. Tapi sekali lagi, bukan kebetulan. Bukan kebetulan Tuhan taruh Anda dan saya di tempat ini. Kenapa? Karena Dia mau kita berproses melakukan program kerjanya untuk membebaskan mereka dari dakwaan iblis, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, untuk membebaskan mereka dari tawanan-tawanan. Maka untuk itu kita harus bisa jaga mindset kita. Sedikit cerita, kebetulan kami ini melayani para transgender. Dan transgender yang kami layanin itu bukan di tingkat artis ya, tapi kalau di Jakarta ngomongnya di tingkat taman lawang. Mereka adalah pekerja seks komersial dan mereka harus mengkonsumsi narkoba. Mereka ditolak oleh keluarganya sejak masih kecil, maka mereka turun ke jalanan sebagai pekerja seks komersial. Mereka adalah orang-orang yang kami layani. Tidak sekolahan, karakternya ancur-ancuran, gaya hidupnya ancur-ancuran. Tapi sekali lagi bukan satu kebetulan. Kalau Tuhan suruh kami untuk melayani mereka, itu karena Tuhan mau kita berbunga di tempat di mana kita ditanam. Karena Tuhan mau juga untuk menyelamatkan mereka. Mereka juga adalah manusia yang ciptaan Tuhan. Jadi, kalau mau melayani seperti itu, mindset kita dulu Bapak dan Ibu yang harus diubahkan. Saya tidak bisa berpikir, oh kamu kan pekerja seks. Kamu orang malam, kamu pemakai narkoba, kamu badannya bau, kamu suka mencuri, kamu suka mabuk-mabukan. Saya tidak bisa melayani mereka kalau mindset kita seperti itu. Aduh, bau apa segala macam. Siapa kamu? Diajak ngomong tidak nyambung, bisanya minta-minta melulu. Aduh, kalau kami berpikir seperti itu, tidak mungkin bisa melayani mereka. Jadi, untuk bisa melakukan program kerja Tuhan ini awal tahun ya, biasanya awal tahun kan kita di kantor juga di refresh program kerja kan, ternyata secara rohani kita juga punya program kerja. Nah, untuk bisa melakukan itu, mindset kita jaga. Mindset kita jaga. Harus selalu positif. Tuhan bukan hanya punya program kerja, tapi Dia juga punya rencana kerja. Dan itu ada di Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak dan Ibu, ini rencana kerja Tuhan. Memang sepertinya ini seperti sebuah karya kasih jasmani, tapi kegiatan jasmani itu hanya bungkusnya aja.
Lewat kerja kasih jasmani ini, kita harus bisa mencapai roh jiwa seseorang. Karena bagaimanapun juga program kerja Tuhan bilang, dia mau orang-orang terbebas dari tawanan, dari dakwaan, dari kebutaan. Dan Tuhan mau mereka semua mengerti bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi kalau kita baksos, kita belajar agar baksos kita tidak sekedar, oh udah kasih baju, udah kasih pakaian, foto-foto, udah kasih makan, udah. Tapi kita belajar untuk melakukan program kerja Tuhan lebih dalam lagi. Keberadaan kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan terlebih dahulu harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Untuk itu kita tidak boleh mikir, oh pokoknya saya udah baksos, pokoknya saya udah memberi. Tidak bisa. Kita harus berpikir, bersikap adil, bersikap setia, berpikir kebajikan bahwa mereka adalah calon-calon dari buah pelayanan. Bapak dan Ibu, kita ini adalah makhluk pilihan. Kita harus bangga karena kita ini sudah terpilih menjadi rekan kerjanya Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 itu bilang, kau kita ini adalah rekan kerja. Kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi kita harus bangga. Kita dipilih bukan karena Allah tidak bisa kerja. Nggak mungkin Allah bisa kerja. Tapi kita dipilih karena Allah mau memberi kita kesempatan untuk berkarya bersama Dia, melatih mindset kita agar makin positif dan mengembangkan talenta kita juga. Tuhan tahu, Tuhan tahu kita ini cuma debu dan tanah. Bahasa Jawanya lempung doang. Apa sih yang bisa dilakukan oleh debu dan tanah? Tidak ada kan? Debu dan tanah nggak akan bisa melakukan program kerja kayak begitu. Debu dan tanah tidak akan bisa menjadi seorang rekan kerjanya Allah. Tapi kalau Allah pilih Anda dan saya sebagai rekan kerjanya, itu karena Allah baik. Dan akan kita berhasil, Dia kasih kita modal. Keren loh. Kita jadi rekan kerjanya, aduh salah satu konglomerat di Indonesia aja kita bakal merasa bangga ya. Tapi hari ini kita bukan cuma rekan kerjanya konglomerat, kita rekan kerjanya Allah pencipta sendiri. Dan untuk itu kita dikasih modal. Matius 25 ayat 14-30 itu perikop tentang talenta. Bapak dan Ibu nanti silakan baca sendiri di rumah. Mungkin juga udah ada yang hafal. Itu kisah di mana setiap dari kita terima talenta yang berbeda. Ada 1, ada 2, ada 5. Tapi intinya talenta apapun juga Tuhan suruh itu kelola, kembangkan, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan minta buah-buahnya. Jadi kita tidak perlu iri kalau orang punya talenta banyak. Karena yang diberi banyak juga tanggung jawabnya makin gede. Ya, jadi berapapun yang kita terima, kita harus kelola. Yang penting adalah kelola sehingga bisa berbuah. Nah, jangan berpikir talenta itu hanya bisa nge-MC seperti Ibu Ida, bisa pujian, bisa main musik. Enggak. Talenta itu adalah seluruh kehidupan kita. Kalau kita sehat itu talenta. Kalau kita punya tenaga itu talenta. Kita punya lidah bibir itu talenta. Dan kita punya hidup hari ini itu talenta loh Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, apa yang kita pakai dengan talenta hidup kita? Sudahkah kita pakai kehidupan ini untuk kelola memuliakan Tuhan? Lalu salah satu talenta yang hari ini kita bicarakan adalah mindset kita. Mindset, akal budi, itu adalah talenta. Sudahkah talenta, akal budi, mindset ini tadi kita kelola dengan baik sehingga hari demi hari mindset kita makin adil, makin suci, makin sedap didengar, makin bisa membawa kebajikan sehingga tubuh kita menjadi seorang pelaku firman. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan, kita diingatkan untuk mengolah mindset kita, akal budi kita. Karena ya semua orang punya mindset waras, akal budi yang luar biasa,
Bapak dan Ibu bekerja di Pertamina, jadi Anda pasti punya akal budi yang luar biasa untuk bisa bekerja di tempat keren seperti ini. Nah, jangan hanya akal budi dan mindset itu tadi dikelola untuk kepentinganku pribadi. Tapi kita juga harus belajar untuk mengelola mindset dan akal budi itu tadi sehingga bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan nanti di akhir kehidupan kita, Tuhan akan tanya, apa nih buahnya? Udah kasih akal budi nih, udah dikasih mindset yang waras nih, kelola enggak? Kelola untuk diri sendiri atau kelola untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbuah itu tadi. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu lewat transgender yang kami layani. Mereka enggak punya akal budi seperti apa yang Bapak dan Ibu punya. Mereka enggak punya mindset waras seperti yang Bapak dan Ibu punya. Jadi kalau akal budinya rendah, mindsetnya juga rendah, mau dikelola misalnya dia level 1 ya, mau dikelola sebagus-bagusnya, paling ya naik bisa level 2, level 3. Tapi hari ini Bapak dan Ibu bisa bekerja di sini, pasti mindset dan akal budinya mungkin sudah level 10. Dan kalau dikelola, yang tadinya 10 dia akan berlipat ganda jadi 20, 30, dan 50. Jadi Bapak dan Ibu syukuri hari ini. Sadari kalau Anda punya talenta yang luar biasa, yaitu akal budi dan mindset yang waras untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Jadi hari ini kita diingatkan agar kita bisa berpikir yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Kelola itu tadi, apapun yang Anda hadapi, siapapun yang Anda hadapi, mungkin mereka menyebalkan. Tapi kalau Anda mau belajar bertanggung jawab, mengelola mindset dan akal budi, Anda tidak akan melihat orang-orang yang menyebalkan itu tadi sebagai pribadi yang sakit, nyebelin, jauh-jauh aja agar manis. Aduh, daripada aku repot, mendingan aku menghindar. Anda tidak akan melihat seperti itu. Tapi Anda akan melihat bahwa orang-orang itu adalah calon dari buah pelayanan Anda. Mereka yang paling menyebalkan itu adalah calon dari buah pelayanan Anda. Kan? Kalau kita bisa melihat seperti itu, mindset kita akan positif. Akal budi kita akan bekerja. Mikir, gimana ya, apa yang harus saya lakukan sehingga dia bisa merasakan kasih Allah hadir lewat aku. Di sini kita bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi orang-orang di sekitarku. Justru orang-orang yang paling sakit, orang-orang yang paling low, orang-orang yang paling menyebalkan, itulah orang-orang yang harus Anda layani di dalam hidup sehari-hari ini. Bayangkan kalau orang-orang di sekitar Anda semuanya, misalnya seperti Ibu Ida yang sudah suci, interanya nyambung. Kalau semua orang di sekitar kita udah suci, kapan saya bisa berbuah? Gak bisa karena orang-orang di sekitar kita udah suci. Tapi ternyata Tuhan bukan satu kebetulan. Tuhan taruh orang-orang yang dalam tanda kutip menyebalkan. Karena justru mereka yang butuh dilayani. Dan Tuhan pilih Anda sebagai rekan kerja untuk melayani mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kasih Allah lewat keberadaan Anda. Itulah tanggung jawab. Melakukan program kerja Tuhan. Jadi pertama, kita harus ubah mindset ini tadi. Kalau orang dunia orientasinya bekerja ya, cuman untuk upah. Hal-hal lahiriah. Pokoknya saya udah baksos, saya terima gaji, saya baksos, saya berbagi sesuatu. That's it. Ini orang dunia. Tapi kan kita bukan orang dunia ya. Kita kan orang-orang pilihan Tuhan. Yang bukan hanya dipilih, tapi kita juga diberi rohnya dan kita juga diurapi. Maka cara kerja kita, mindset kita harus berbeda dengan orang dunia. Kerjanya mungkin sama,
Yang di bagian marketing tetap marketing, yang di bagian accounting tetap accounting, yang di bagian QC tetap QC. Kerjanya mungkin sama, tapi karena mindset dan orientasinya berbeda, maka kita yang orang Kristen pasti bisa bekerja lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena sekarang kita tahu, kita tidak kerja hanya untuk diri sendiri. Kita tidak kerja hanya untuk upah, tapi kita kerja karena kita mau hidup di dalam ketaatan. Melakukan program kerja Allah. Sehingga saat saya bekerja, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, saya bisa membagikan sukacita, harapan, pembebasan bagi orang-orang di sekitar. Orientasi saya tidak lagi untuk upah dan diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar ini. Jadi Bapak dan Ibu, ubah mindset. Ini kunci kemenangan kita. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya renewing your mindset. Pola pikir diubahkan. Dari pola pikir egois, dari pola pikir dunia, menjadi pola pikir Tuhan yang suci, yang manis, yang penuh dengan kebajikan, yang sedap didengar. Agar apa? Agar saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ini semua adalah proses. Dan itu tidak gampang. Maka agar kita bisa lakukan ini, kita bukan hanya perlu berdoa bersekutu dengan Tuhan, tapi kita juga harus menyadari keberadaan kita yang sudah terpilih menjadi rekan kerja Allah, punya rohnya, diurapi. Maka Kolose 3 ayat 23 itu bilang, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita ngadepin orang-orangnya sebel, menyebalkan, kita pikir, saya nggak lakukan ini untuk kamu, tapi saya lakukan ini untuk dia. Karena kita bisa berpikir, kalau kita bisa berpikir, saya lakukan ini untuk dia, bukan untuk orangnya, kita nggak akan sebel lagi. Kalau kita bisa berpikir, dia adalah calon buah pelayananku, kita tidak akan sebel lagi. Orang yang bekerja untuk Tuhan punya nilai ekstra. Dia akan berjuang untuk menjadi teladan. Dia akan berjuang untuk jaga mindset-nya. Karena di dalam pikiran ini, kita bisa menghasilkan buah penguasaan diri. Dan lewat pikiran yang terjaga, kita bisa menghasilkan buah jiwa. Di sini kita kelola talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dan saya. Sehingga saya dulu yang berubah, mindset dulu yang berubah, sehingga setelah saya berubah, saya bisa mengubahkan orang lain, saya bisa berbuah jiwa, sehingga nanti pada saat kita ketemu Tuhan, muka dengan muka, Tuhan tanya, jadi udah dikasih talenta, apa hasilnya? Udah kelola belum? Dan kita bisa kasihkan itu tadi, buah-buah hasil pengelolaan kita pada saat nanti kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Semoga bisa menjadi berkat di awal tahun ini, menjadi peringatan bagi Anda dan saya bahwa kita punya kewajiban untuk mengubah mindset sehingga keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Irena Sela yang telah menyampaikan firman Tuhan. Memang dengan positive thinking banyak hal positif yang dapat kita rasakan. Dengan positive thinking maka kita mampu di dalam penguasaan diri melewati persoalan-persoalan yang Tuhan berikan, dan untuk dapat kita pertanggungjawabkan melalui apa yang telah Tuhan berikan kepada di sepanjang kehidupan kita, dan kita mampu mengelola talenta sehingga kita mampu menciptakan mindset yang positif sehingga
dapat berbuah-buah untuk kehidupan kita. Terima kasih pada Ibu Irana Sheila atas firman yang telah disampaikan. Kita masuk ke dalam pokok doa syafaat. Pokok doa syafaat siang ini akan disampaikan oleh Bapak Pujo Ponco. Kepada Bapak Pujo Ponco, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Secara khusus kita nanti akan berdoa untuk bangsa Indonesia, kemudian untuk Pertamina, dan juga kita akan berdoa untuk Parkour Umpris Pertamina. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau serahkannya Tuhan di dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa sahabat kami. Serakus kami berdoa untuk bangsa negara kami. Bangsa ini milik-Mu Tuhan. Mari Engkau beri bekerja buat bangsa ini. Melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan seluruh aparatur negara, dan pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka kekuatan untuk mereka menjalankan bangsa ini dengan baik dan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan boleh menyertai juga dalam pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Mengingat juga perkembangan dari Omikron yang saat ini sudah semakin bertambah. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam bangsa ini Tuhan. Kau boleh memakai setiap upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk boleh mengendalikan laju pertambahan dari varian baru ini Tuhan. Kami rindu bangsa ini tetap terus maju dari sisi ekonomi dan seluruh elemen ada di dalamnya. Sisi-sisi kehidupan dalam negara kami tetap dalam kondisi yang sehat, walaupun dalam kondisi pandemi yang sampai sekarang belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami serahkan Tuhan, bangsa ini hanya dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika kami boleh memasuki tahun 2022. Di awal tahun ini kami percaya Tuhan Yesus menolong kami dalam melakukan segala sesuatu rencana kami sepanjang tahun ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat Pertamina dengan kondisi kinerja perusahaan saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dengan segala macam persoalan, pergumulan dari perusahaan kami. Tapi kami yakin kami akan bisa survive oleh karena kekuatan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan. Bapak pemimpin kami Tuhan, dari direktur, dari Persero maupun ke anak perusahaan, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan memimpin perusahaan ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami rindu apa yang mereka putuskan adalah keputusan yang sesuai kehendak Tuhan, yang menjadikan seluruh karyawan boleh merasakan impact yang positif, kesejahteraan boleh kami alami, terlebih dengan perusahaan yang semakin hari mengalami pertumbuhan, mempunyai profit yang semakin baik. Kami serahkannya Tuhan, operasi yang ada dari mulai ujung Indonesia sampai ke dari Sabang sampai Merauke, semua elemen-elemen operasi yang ada Tuhan berkati supaya apa yang sedang diupayakan di lapangan operasi yang ada boleh berjalan dengan baik, safety juga boleh terus dicanangkan dan tidak terjadi apapun, kecelakaan apapun yang terjadi ya Tuhan di perusahaan kami. Juga buat blok-blok kami yang ada di luar negeri juga Tuhan berkati supaya mereka tetap berkelola dengan baik dan juga menjadikan impact yang positif buat bangsa kami. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan seluruh pekerja dan mitra Pertamina agar setia Tuhan untuk mereka bekerja dengan sebaik mungkin untuk kemajuan dari perusahaan kami. Kami juga berdoa untuk Parkour Umpris Pertamina. Tuhan berkati Tuhan setiap pengurus yang boleh ada di dalamnya. Mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh hati. Dan kami percaya setiap anggota Parkour juga boleh menjadi garam dan terang untuk nama Tuhan dipermuliakan supaya kami menjadi Injil yang terbuka buat orang-orang yang sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap program yang sudah dicanangkan dari Parkour Umpris Pertamina. Tuhan boleh berkati, sertai juga dalam setiap ibadah Jumat kami ini Tuhan. Supaya sertai dari ke hari terus tambahkan jiwa-jiwa yang boleh rindu untuk ikut terlibat di dalamnya. Baik dari pelayanan juga mereka yang rindu untuk ikut dalam ibadah ini. Kami serahkan kiranya kasih penyertaan Tuhan boleh dicurahkan bagi mereka yang boleh ambil bagian untuk pelayanan ini.
Kami menyerahkannya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan, doa buat hamba-Mu, Ibu Iren yang belum menyampaikan firman Tuhan, Mbak Ida yang belum menjadi WL pada hari ini, Tuhan berkati sertai keluarga dan berikan terus kesehatan yang cukup untuk boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati. Kami serahkan juga buat anak-anak Tuhan yang saat ini hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati setiap pergumulan kami. Bagi kami yang sedang sakit, kami merasakan pergumulan berat, permasalahan ekonomi atau apapun yang terjadi bagi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan apapun, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang boleh menyertai dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapak. Mohon ampunkan segala urusan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pujo yang telah menyampaikan doa syafaat. Untuk selanjutnya kepada Ibu Evangelis Irena Sela untuk dapat menyampaikan doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa berkat. Pada Ibu Iren, kami persilahkan. Baik, mari Bapak dan Ibu, sekali lagi kita tundukkan kepala kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk ke dalam hadirat Allah. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas waktu yang telah Kau berikan pada kami, atas firman yang telah Kau sampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, karena sekarang kami boleh tahu bahwa Engkau sendiri yang telah memanggil kami Bapa. Kau yang telah menuntun kami, memilih kami untuk menjadi rekan kerja-Mu Bapa. Dan Engkau tidak membiarkan kami bekerja dengan tangan kosong, tapi Engkau telah memberi kami bermacam-macam talenta. Bukan hanya talenta Bapa, tapi Engkau juga memberi kami urapan-Mu yang khusus dan penyertaan daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, ampunilah kami, karena sering kami lalai untuk melakukan tugas perutusan kami. Terlalu sering Bapa kami tidak menjaga pikiran kami Bapa, dan bersikap egois, hanya mementingkan diri kami sendiri. Terlalu sering Bapa kami ikut dengan gaya hidup dan pola pikiran dunia Bapa, yang tidak menyukai hal-hal yang tidak seharusnya Bapa. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami. Tapi hari ini Bapa, Engkau telah menyadarkan kami agar terus kami boleh menjaga hati dan pikiran kami Bapa. Karena bukan satu kebetulan Engkau telah menempatkan kami di tempat ini Bapa. Engkau memilih kami untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Bapa, bagian hamba sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kerja kami, Bapa, kami mau menerima urapan daripada-Mu yang spesial, Bapa. Kami mau menerima Roh Kudus-Mu, Bapa, dan kami mau membuka hati dan pikiran kami, sehingga langkah hidup kami boleh mengikuti daripada Roh itu, Bapa. Kiranya Bapa, hati kami boleh makin peka akan pimpinan daripada Roh-Mu itu Bapa. Dan kami mau terus menguduskan hati dan pikiran kami, lidah bibir kami dan tangan kami Bapa. Agar kami boleh berpikir makin positif dan kami boleh menjadi seorang pelaku firman. Kami mau terima urapan-Mu Bapa, sehingga di dalam langkah kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh menjadi harum-haruman untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh menjadi tanda dan alamat yang menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan juga mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Iren Terima untuk kasih, pelayanannya. Irena. Tuhan memberkati, terutama untuk transgender. Ya. Pada Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat terkasih, diingatkan kembali untuk persembahan, dapat melakukan persembahan, menyalurkan persembahannya. Seperti barcode terlampir dapat scan. Dan untuk absensi juga, Bapak Ibu dapat mengisi absensi di barcode yang tertera di layar. Lalu kita masuk pada siap foto bersama. Pada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan untuk foto bersama.
Kita siapkan senyum terindah, senyum Pepsodent. Karena nanti pemenangnya akan dikirimkan ke alamat masing-masing dan dapat di hadiah yang luar biasa. Yang pakai masker